Nah, kali ini kita belajar tentang tes kualistik SBMPTN 2020 tentang kemampuan kuantitatif. Sebenarnya dari kemarin juga itu topiknya tentang kuantitatif ya, gitu. Eh, ini saya keluarin lagi, semoga dengan banyaknya variasi-variasi soal, semakin kalian dapatkan skor yang setinggi-tingginya ya. Kita lihat lagi ya, metode-metodenya kayak gimana. Kita lihat nomor yang pertama. Nomor pertama, Adi menjual sepeda motor bekas itu seharga 1.800.000. Dengan penjualan tersebut, Adi mengalami kerugian 10%. Maka berapakah harga beli sepeda motor tersebut? Nah, teman-teman pasti udah tahu ya rumusnya. Jadi rumus harga beli itu sama dengan 100 per 100 dikurang kerugian ya, dikali dengan harga jual. Ini teman-teman perlu hafal aja ya. Oke, nah kita lihat ini adalah persen kerugiannya berapa itu? Persen kerugiannya itu sama dengan 10%. Oke. Nah, lihat ya ini ya. Berarti harga beli sama dengan 100 per 100 dikurang dengan kerugiannya berapa tadi? 10% ya? Dikali dengan harga jual. Harga jualnya 1.800.000. Nah, gampang ya. Berarti 100 dibagi dengan 90 dikali dengan 1.800.000 ya. Ini 1.800.000. Oke, ya udah. 180 dibagi 90 kan 2. Oke, tinggal kalikan aja, berarti 2 kali 100 itu berapa? 2 kali 100 berarti 200. 200 ditambah nolnya 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 juta. Jadi harganya sama dengan 2 juta rupiah. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Nomor 2, jika dua lusin buku harganya 48.000, maka harga dua kode buku harganya berapa? Oke. Nah, teman-teman harus tahu ya. Kalau misalnya saya buat ini catatan lah ya. Satu gross itu sama dengan 144 buah atau 12 lusin ya. Dan satu rim sama dengan 500 lembar ya. Dan satu lusin 12 buah ya. 12 buah dan satu kodi sama dengan 20 buah. Oke. Kita lihat ini dua lusin ya. Dua lusin berarti kita harus cari dulu per buah atau per bijinya itu berapa ya. Berarti dua lusin buku sama dengan, kita bilang lah itu buku ya. Dua lusin ya. Dua lusin itu harganya sama dengan 48.000. Oke. Nah, kita ini karena tadi lusin kita ganti ke buah ya, ke buah berarti ini 2 dikali 12 ya. Berarti 24A sama dengan, karena ini tadi masih lusin ya, masih lusin. 24A sama dengan 48.000. Nah, berarti satu biji itu harganya 48.000 dibagi dengan 24. Oke, ini coret sama dengan 2000. Berarti satu biji harganya 2000. Nah, berarti kalau dua kodi kan berarti 2 kali 20 ya. Berarti 2 dikali dengan 20 dan berapa harganya? 2000 ya, dikali dengan 2000 rupiah. Oke, 2 kali 20 sama dengan 40 dikali dengan 2000 dikali dengan 2000 rupiah itu berapa? Berarti sama dengan
Rp80.000. Jadi jawabannya adalah yang opsi D. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lihat ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 3, hasil pengurangan 2x ditambah 3y dibagi dengan 3. Dari 3x kurang y per 4. Nah, ini catatan untuk kalian. Ya, catatannya jangan kebalik-balik ya. Kalau A oleh B, ya pengurangan A oleh B, itu berarti oleh ya. Ingat ada kata oleh. Berarti A dikurang dengan B. Tapi kalau A dari B itu jadi berarti B dikurang dengan A. Berarti kalau hasil pengurangan 2x tambah 3y dari 3y kurang 3x di y, 3x dikurang y per 4, berarti pakai yang ini kan, karena ada kata dari. Oke, paham ya sampai situ ya? Berarti 3x dikurang dengan y per 4 dikurang dengan 2x ditambah 3y dibagi dengan 3. Ya, dibagi dengan 3. Oke, kalikan silang aja. 3 dikali 3x ya. 3 kali 3x sama dengan 9x dikurang dengan 3y. Oke, nah 4 dikali dengan negatif 2x berarti 8x ya. 4 dikali ini masuk ya nanti ke dalam ya. Yang kurangnya ini kan masuk ke dalam. Berarti 4 dikali dengan negatif 3y jadinya. Berarti 12y per 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, langsung lanjut. Berarti 9x dikurang dengan 8x berarti x. Negatif 3y dikurang dengan 12y sama dengan negatif 15y per 12. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Oke, kita lihat soal berikutnya. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm. Oke. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Nah, rumus luas dari lingkaran kan itu sama dengan VR kuadrat ya. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Atau kalian bisa pakai diameter juga boleh. Tapi saya lebih suka pakai yang ini. Berarti ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ini kan bagi 2 aja. Ini kan diameter. Berarti jari-jarinya 10. Berarti ini jari-jarinya 20. Nah, berarti luas 1 per luas 2 sama dengan V R1 kuadrat per V R2 kuadrat. Oke, ini coret aja. Berarti sama dengan R1 per R2. Ini kuadrat atau bisa nggak jadi sama aja ya. R1 per R2 dikuadratin. Oke, biar gampang aja. Nah, masukin nilainya. R1-nya tadi nilainya adalah 10. 10 per R2 sama dengan 20 dikuadratin. Sama-sama bagi 10 berarti 1 per 2 dikuadratin. Nah, berarti sama dikuadratin masing-masing berarti 1 per 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Oke? Next soal berikutnya. Nomor 5, jika P adalah luas belah ketupat yang mempunyai diagonal berturut-turut 24 cm dan 32 cm serta Q adalah segitiga yang memiliki panjang sisi 16, 20, 12. Nah, oke, sekarang kita cari nih ya, kita cari luasnya si belah ketupat. Rumus luas dari belah ketupat itu kan tadi si P ini ya. Si P itu belah ketupat. Berarti P sama dengan masuk luasnya ya. Luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Nah, nilai dari diagonalnya itu sama dengan 24 dikali dengan 32. Ya, 32 dibagi dengan 2.
Nah, ini bagikan aja. Ini berarti 14. 12 ya. 24 bagi 2, 12 ya. 12 dikali dengan 32. 12 dikali dengan 32 itu berarti nilainya sama dengan 384 ya. Ini 384. Teman-teman boleh cek ya. Sekarang kita lihat di luas segitiganya. Tapi ini kita cek dulu ya. Karena kan rumus luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2 itu sama aja. Oke, tapi kita cek dulu daripada agak lama, kita cek dulu apakah dia segitiga siku-siku. Cara ceknya adalah kita sama-sama kecilin nih ya. Itu kan panjang sisinya adalah 16, 20, dan 12. Berarti sisi miringnya ini 20. Oke. Coba kita kecilin sama-sama bagi 4. Berarti ini bagi 4 sama dengan 4, 5, 3. Oke. Nah, dari sini nampak dong, dia adalah segitiga siku-siku ya. Oke. Berarti penggambarannya adalah kira-kira seperti ini ya. Ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Oke. 20 otomatis di sini karena dia sisi miringnya. Dan satu lagi ini terserah deh di mana kalian masukin, bisa di sini 12, bisa di sini 16. Karena nggak jadi masalah masuk ke rumus luas. Berarti luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi itu sama aja. Alasnya kita bilang lah 12 kali 16 per 2. Oke, paham ya? Berarti 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Berarti 6 dikali dengan 16 sama dengan 96. Nah, ini tadi segitiga ini tadi siki ya. Ini siki. Siki 96 ya. Si P sama dengan 384 dan Q sama dengan 96. Nah, otomatis adalah si P lebih besar dari si Q. Ya, si P lebih besar dari si Q, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lihat nomor 6. X adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 6 pada kejadian pelemparan dua buah mata dadu secara bersama-sama dan Y adalah 11 dari 56. Maka, nah ini kita cari hubungannya. Kemarin saya udah jelasin ya, udah jelasin cara cari peluang dua buah mata dadu, cara cepatnya. Oke, jadi cara cepatnya adalah jumlah mata dadunya dan banyak ya. Oke, ini cepat banget aja. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 5 ya, kembali ke 5. 4, 3, 2, 1. Nah, katanya adalah mata dadu berjumlah 5 atau 6. Mata dadu berjumlah 5 ini ada sebanyak 4 dan mata dadu berjumlah 6 ada sebanyak 5. Oke. Nah, berarti peluangnya sama dengan NA per NS ya. Itu rumus NA per NS itu semesta dari dua buah dadu 36. NA-nya berarti 4 tambah 5 ya, karena mata dadu 5 dan atau 6 ya. Berarti 4 tambah 5, 9. Kecilin ya. Sama-sama bagi 9 sama dengan 1 per 4. Nah, sementara si Y, ini tadi nilainya si X, si Y sama dengan 11 per 56. Nah, dari sini siapa lebih besar atau lebih kecil? Otomatis yang lebih besar itu adalah kalau kita bagikan X itu lebih besar dari si Y. Atau caranya ini langsung gimana ini supaya 56? Ini kali 12 ya. Ini kali 12 bisa ya. Oh, kali 14 ya. Ini dikali dengan 14. Kalau kali 14 bisa. Oke.
Ini dikali 14 per 14 sama dengan 14 per 56. Nah, dari sini dapat dong siapa lebih besar. Berarti yang lebih besar adalah si X. Yang ini 14 per 56. Maka dapat jawabannya yang ini. Next, nomor 7. Rudy digaji 240.000 selama 2 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Jika Rudy mendapat gaji 6 juta rupiah, maka lama Rudy memberikan pelatihan. Q 40 jam. Oke, kita cari nilai si P. Nah, kalau dia 240.000, ini cuma digaji 2 jam itu cuma digaji 240.000 ya. Dan kalau dia dapat 6 juta, oke, 6 juta ya. 6 juta dia berapa nilainya gitu. Oke. Nah, langsung coret aja nolnya. Nolnya ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Coret ini nolnya 4. Nah, sekarang yang tersisa 24 dibagi dengan 600. Sama-sama bagi 24. Sama-sama bagi 24 berarti 1 per 600 dibagi 24. Itu nilainya sama dengan 25. Berarti 1 per 25 sama dengan 2 per X. Kali silang. Berarti X sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50. Berarti X-nya 50. X itu tadi si P ya, berarti P-nya sama dengan 50, sementara Q sama dengan 49 jam. Ini jam, ini jam. Jadi yang lebih besar adalah si P. P lebih besar dari si Q. Oke, jadi dapat jawabannya yang opsi A. Next soal nomor 8. Diketahui X ini diantara 1 dan 2. Di antara 1 sampai 2 ya, maka hubungan yang benar antara kuantitas si P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, nah sekarang kita cari nilai si P ini berapa. Nah, itu cukup gampang aja. Sekarang kita sederhanain dulu. Ini adalah penuh taktik sebenarnya. Berarti 1 pangkat, ini sama nggak si 1 yang ini ya? Oke. 1 pangkat 4 dikurang dengan X pangkat 4 sama aja ya, karena kan 1 pangkat 4 tetap 1 gitu. Nah, ini 1 pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2. Biar gampang ya. Kita ubah lagi jadi seperti ini. 1 pangkat 2 dipangkatin 2. Di X pangkat 2 dipangkatin 2 sama ya. Artinya 1 pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2. Sama ya. Nah, sekarang teman-teman tahu ya rumus dari kalau dia A kuadrat dikurang dengan B kuadrat sama dengan tambahkan ya, tambahkan dan dikurang A kurang B. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 1 kuadrat ya ditambah dengan X kuadrat kalikan. Berarti 1 kuadrat dikurang dengan X kuadrat dibagi dengan 1 kuadrat dikurang dengan X kuadrat. Nah, ini udah mati. Jadi tersisa sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Atau 1 ditambah dengan X kuadrat itu sama. Oke, jadi kita pakai yang ini. Ini agak panjang sih. Masih muat nggak ya? Oke, ini saya hapus dulu supaya muat ya. Nah, tadi nilainya si P itu kan nilainya sama dengan 1 ditambah dengan X kuadrat. Oke, paham sampai sini ya. Nah, tadi ini nilai syaratnya adalah X itu diantara 1 dan 2. X diantara 1 dan 2. Kita ubah, coba kita kuadratin ya. Berarti X kuadrat, kuadratkan sisi kiri dan sisi kanannya. 2 dikuadratin berarti 4,
1 dikuadratin berarti 1. Tapi ini ada satunya, Bang, gitu ya. Berarti tambahkan aja masing-masing x kuadrat tambah 1 di 4 tambah 1. Ya, 4 tambah 1 itu sama dengan 5 ya. Nah, 1 tambah 1 berarti 2. Kan udah sama bentuknya sama yang ini. Oke, udah sama ya sama yang ini ya. Berarti si P itu di antara 2 dan 5. Sementara si Q, nah si Q kan 2 tambah X ya. Oke, kita mulai lagi dari sini, berarti X di antara 1 dan 2. Oke, dan selanjutnya kita ubah jadi, ini ada tambah 2, berarti X tambah 2, berarti tambahkan aja. Berarti 2 tambah 2 berarti ini 4, ini 3. Nah, ini berarti di antara 3 dan 4, sementara ini di antara 2 dan 5. Oke, paham sampai di sini ya. Oke, karena di sini batas yang ini ya, si P ini, batas bawahnya ini adalah lebih kecil dari yang ini ya. Ini batas bawahnya adalah 3. Dan ini batas bawahnya ini yang 2. Oke, otomatis dapat kita simpulkan adalah si P lebih besar dari si Q. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Ya jangan salah-salah ya, nanti kalian karena bisa kok nanti teman-teman bisa langsung masukin aja, bisa kok ya, langsung uji aja yang ini duanya, langsung uji aja gitu. Tapi kalian langsung lihat aja dengan sesuai dengan syarat, kalau dia batas bawahnya yang ini aja, dan ini batas bawahnya, batas maksimalnya ini, batas atasnya ini lebih besar, otomatis si P lebih besar dari si Q. Ya. Mungkin ada teman-teman yang dapatkan tidak dapat ditentukan, jadi yang lebih tepat adalah yang opsi B. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Nomor 9. Keluarga Gledek memiliki 6 orang anak, salah satu berusia X tahun, dan anak yang lain berumur 2 dan 7 tahun. Anak lainnya berumur X tambah 1, X tambah 5, 2X kurang 3. Jika rata-rata umur mereka 17 tahun, berapa umur anak yang tertua gitu. Nah, rata-rata kan rumusnya X bar sama dengan jumlahkan semuanya dibagi banyak berapanya gitu. Oke, jumlahkan aja semuanya. Itu tadi dari yang ini X tahun, X ditambah dengan 2, ditambah dengan 7, ditambah dengan yang ini X tambah 1, ditambah dengan X tambah 5. Oke, ini tutup kurang aja biar kalian lebih paham. Gini. Oke, ditambah dengan 2X dikurang dengan 3. Dibagi banyaknya ada 6. Nah, rata-ratanya katanya 17, Dik. Ya, 17 sama dengan, ini jumlahkan semuanya. X ditambah dengan X, 2X tambah X, 3X. 3X tambah 2X sama dengan 5X. Nah, ini 2 ditambah dengan 7, 9. Tambah 2, 10, tambah 5, 15, ini 3 ya tadi ya. 15 dikurang 3 sama dengan 12 ya, positif ya. Oke, paham ya? Dibagi dengan 6. Kali silang 17 kali 6. 17 kali 6 sama dengan 102. 5X ditambah dengan 12. Berarti 102 dikurang dengan 12 sama dengan 5X. Oke, 102 dikurang 12 berarti 90 sama dengan 5X. Nah, berarti X-nya sama dengan 90 bagi 5. Ya, berarti 90 bagi 5, 18. Nah, dapat dong X-nya nilainya 18. Nah, ini berarti yang nilainya ini berarti yang ini ya, berarti 18 tahun, ada usia anaknya 18 tahun, ada 2 tahun, ada 7 tahun, dan ini X tambah 1, berarti 19 tahun. Yang ini X tambah
ini ya, X tambah 5 berarti 18 tambah 5. 18 tambah 5 berapa? 18 tambah 5 berarti 23. Dan satu lagi yang ini, 2X dikurang dengan 3. X-nya 18 berarti 2 kali 18, 36. 36 dikurang dengan 3. Berarti 33. Nah, usia anaknya ada usia 18 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 19 tahun, 23 tahun, 33 tahun. Katanya adalah berapa umur anak yang tertua? 33 tahun. Yang termuda berapa? Ya 2 tahun gitu. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Operasi ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, oke. Itu artinya ya, ini ditanya ya. Ini operasi yang ini ya, operasi yang ini. Oke, kita pakai rumusnya yang di atas ini ke sini. Oke, kita pertama kerjain yang ini dulu. Berarti 2 tanda ini tanda apa itu ya? 1. Nah, kita kerjakan dari yang dulu yang 1 dan 3. 1 dan 3 berarti pakai ini, B-nya adalah jadinya 3. Ya, B-nya adalah 3. Berarti 3, 2-nya pakai dulu ya. 2-nya, nah, kerjakan yang di dalam kurung. Dalam kurung B-nya jadi si 3. Berarti 3, ini pakai ini ya, B-nya 3, dikali dengan A tambah 1. A-nya ada 1, ditambah dengan 1. Dikurang dengan si A. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Oke, paham. Berarti 2 tandanya 1 tambah 1, 2. 2 kali 3 berarti 6. 6 dikurang 1. Nah, 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti pakai lagi 2 tandanya 5. Nah, kerjakan lagi yang 2 dan 5 ini. Berarti si A-nya 2, si B-nya 5. Masukkan ke rumusnya. Berarti B-nya adalah 5. 5, A-nya adalah 2. Berarti 2 ditambah dengan 1 dikurang dengan A-nya. A-nya ada 2. Oke, berarti 5, 2 tambah 1, 3. Berarti dikali dengan 3 dikurang dengan 2. 5 kali 3, 15 dikurang dengan 2 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, gitu aja ya untuk hari ini. Semoga besok saya upload lagi. Oke, saya tutup ya.